Dimana gameplay dari Onyx tadi ternyata emang serapih itu kan. Oh iya, dan kayaknya emang sebenarnya Fadel 5 Dewa pun emang agak susah gara-gara ya emang gak bisa main 5 aja sih waktu itu sih. Marah kan? Kemarin dibilang gak mau marah-marah, sekarang marah. Nah, dia selalu tersenyum, dia pernah tersenyum. Pernah. Tapi kalau misalkan Tapi dari 10 match dia senyumnya cuma sekali. kalau menang, kalau lagi pas menang ya kan. Iya, tapi kita bakal lihat ya untuk draftnya ya. Ngomongin LCS itu tuh masih lucu ya. Oke, Liang ini ya, fun fact yang selalu kita dapetin, yang kita dapetin juga dari Om Glenn, Bigetron, mereka memang gak pernah mau ngelepas Liang. Iya, Liang selalu Karena Om Glenn tuh atau Om Kurus ya kalian taunya ya, dia tuh selalu bilang emang semerepotkan itu lawan Liang, senyebelin itu. Jadi daripada kita melawan Liang, dia kan sempat melawan Liang tuh waktu di KWC. Tapi nggak pernah di game 1. Dia nggak mau di game 1. Di game 2 itu pun mereka kayak cari counternya buat biar Liang sama Frostnya itu nggak jalan. Iya, biasanya Guan Yu itu tadi. Guan Yu bisa Guan Yu. buat dipakai buat nge-counter mereka. Cuman emang nggak pernah keluar di game pertama karena masih buka banget hero-hero buat nge-counter Liang. Contohnya Lian Po juga termasuk ya guys. Lian Po juga termasuk bisa buat nge-counter Liang. Dan Dharma sama Lian Po langsung diamankan sama tim Talon. Arli untuk Zaan. Gila, ini deny pick juga ya dari sisi Talon ya. Karena tadi udah bahas 19 punya Lian Po tuh bagus banget. Mungkin salah satu pemain Lian Po yang cukup yang masuk top 2 tier list aku lah. Dibandingin rumor-rumor IKL lainnya ya. Karena dia punya Lian Po emang sekuat itu juga. Tapi Pei dan juga Zhang Fei yang dipakai untuk mengcounter nanti setup teamfight yang dibawakan sama pemain-pemain Talon langsung dikunci sama Bigetron. Pei masih jadi prioritas untuk Zan Q sendiri ya. Iya, buat Zan Q. Cuman emang Pei-nya waktu lagi di ini ya, banyak banget kayak perubahan item yang dimiliki sama Zan Q. Kadang-kadang dia bikinnya kapak ya kan. Oh iya, dia pernah pakai Pei, pakai Giant Script teman-teman. Dan juga Pei-nya tuh lebih ke arah semi tank. Kalau kita ngelihat dari arah Zan Q sendiri dan Bigetron by Fatality, biasanya kalau misalkan main Pei itu lebih ngehindarin perang, jarang banget ngelihat mereka perang, lebih sering nge-split push biasanya. Jarang kayak nabrak-nabrak, kayak invade itu jarang. Yang sering fight itu dulu waktu di KL Spring si AZ1. AZ1 ya? Iya, AZ1 Pei-nya early-nya sering banget dapat efek snowball. Tapi kalau ya Zan Q memang agak sedikit pasif dan lebih milih objektif tower sih. Dan seperti yang kita sudah lihat di 2 match pertama pun sekarang yang udah berhadapan sama Arli itu bukan Long lagi guys, tapi udah Chano sekarang. Chano ya? Semenjak di buff ya. Ya, Chano emang lebih kuat juga sekarang guys. Dan udah ada Guan Yu. Apa mau main Yixing nggak dari Talon? Karena dia udah nge-ban Guan Yu di sana. Bisa Antara Yixing atau antara Frost atau Lady Zan sih menurut aku. Tapi bisa sih Yixing combo Zhang Fei ya. Bisa Dharma juga sih. Dharma tuh bisa kalah sama Guan Yu juga soalnya. Meskipun kalian pikir bakal sulit ya karena si Dharma bisa Truth Mantra, bisa 2 kali buat ngedash. Tapi ketika dia didorong sama Guan Yu, momen Truth Mantra jadi jauh banget. Iya, jadi jauh banget. Jadi miss itu bisa jadi miskalkulasi. Iya, jadi miskalkulasi karena didorong sama Guan Yu. Charlotte ya. Yixing Lian Po juga bagus sih sebenarnya buat Talon ya. Tapi dari sisi Bigetron mereka bisa ban Yixing ya kalau mereka emang gak mau ngelepas Yixingnya. Cuma masalahnya masih bisa bawa mid support line si Lady Zan sama Frost. Jadi cukup banyak pilihan untuk sisi mid lane. Dan Augran bersama dengan Nagudo yang lebih di respect untuk Serdam. Masih ada Menki untuk Serdam, yang kita tahu juga termasuk salah satu hero power untuk Serdam juga ya. Betul. Atau Dun Madindun. Dun susah sih ngelawan Dan Pei sekali sulit lagi. ya. Ngelawan Pei lagi kan. Iya. Ya paling mending Menki sih. Menki, Atau mungkin Serdam mau bawa Luna yang lagi. Luna di band sendiri kan sama Talon. Iya juga. Atau masih banyak pilihan lain. Fate-nya langsung di ban juga tadi ya sama Talon ya. Respect banget. Betul. Cuma kayaknya mereka nggak perlu reveal mereka punya jungle sekarang deh dari sisi Talon. Sebenarnya ya mid lane tadi Yixing sih yang aku pikir Iya. ya. Karena mereka kan ngambilnya, tapi Tuh dulu kan, diambil. Dunia tuh memang susah lawan Pei. Tapi kalau udah masuk hero comfort ya, Diambil udah, juga ya? Iya udah susah menurut aku. Emang SRD D-nya Dun sih. Jadinya Dun juga. Walaupun Dan sebenarnya Madindun. omongan ketika kita berdua ngomong Dun itu sulit buat ngelawan Pei, itu juga kita karena ngobrol sama Om Glenn ya. Iya Om Glenn. Om Katanya- Glenn tuh bilang Om Glenn iya. Dun semenjak di nerf itu conditional banget. Iya, dan juga harus sama Dolia biasanya. Iya. Bareng sama Dolia dan dia bilang juga kayak kita nggak pernah ngepick Pei, kita nggak pernah ngepick Dun ketika itu musuh udah kelihatan pakai Pei. Iya betul. Jadi dia bilang itu nggak mungkin ngambil. Dan Yixing diambil sama Bigetron by Fatality. Ini aku pikir Yixing kenapa nggak diambil sama tim Talon?
Mereka Makanya tadi aku bilang harusnya mereka nggak perlu reveal jungle-nya duluan sih. Iya karena dunia gak bakal diambil sama Bigetron by Vitality. Iya, jadi termasuk di night pick kalau misalnya mereka ambil leasing duluan tadi buat Talon sebenarnya. Mereka mau Yuhuan apa Nua? Menurut aku kayaknya lebih bagus Princess Frost deh. Frost? Menurut aku ya, kalau menurut aku. Atau Nua juga not bad. Nua. Untuk ngedorong Zhang Fei Pei, Fatih nih, Nua enak banget sih. Cuma Xiao Xiao agak lain. oh Xiao Xiao sih, tapi Xiao Xiao kombonya emang senyebelin itu sih. Iya Dia sih. punya Honey Sweet ya kan? Iya. Dia punya Blossoming Fan Blossoming sakit. Fan juga. Iya, Xiao Xiao tuh lumayan sakit. Mirip-mirip kayak kombonya Daji sebenarnya. Gila. Dan kalau Xiao Xiao udah pegang trap brush ya, wah itu kalau nggak dicek sih kelar sih. Ya, kita bakal lihat ya guys ya ini. Karena Xiao Xiao guys ya, yang nyebelin lawan Xiao Xiao ketika pakai Arlie ya. Itu ultinya nggak bisa di Maple Dance. Iya, bukan proyektil loh. Bukan proyektil, jatuh dari langit itu soalnya. Itu apa Jadinya ya hitungannya? nggak tahu bukan. Kayak emang pasti satu orang kena 4 damage Iya benar. dari arah Xiao Xiao. Ya mungkin Blossoming Fan-nya bisa di Maple Dance, tapi dia punya Honey Sweet Breeze, knock up dari skill 2-nya. Iya. Dia punya Meteor Storm dari ultimate-nya. Itu lama loh. Kagak bakal bisa tuh yang namanya di Maple Dance sama Arlie. Mungkin emang mereka targetingnya Arlie ya, biar Arlie-nya nggak bisa buat little step maju terlalu jauh, udah kena damage dari Xiao Xiao bisa mati. Karena kalau biasanya mungkin bisa Daji juga buat ngincer ke arah Arlie, tapi kan Daji kan bisa di Maple Dance ya stunnya. Iya. Makanya biasanya Daji-Daji yang jago ya, kalau misalkan ketemu sama Arlie, itu Dia biasanya nungguin. ulti dulu kalau nggak nunggu dulu. Iya dia. Sampai Maple Dance keluar. Biasanya kalau Tapi misalkan biasanya dimajuin, pasti ulti dulu. Iya, tapi kan memang kombonya Daji kan memang enhance damage skill 3-nya tuh dari skill 2. Iya, jadi kayak stun dulu kan. Stun Setiap dulu skill baru sih skill. sebenarnya. Setiap skill tuh kan bakal ngasih dia damage tambahan kan. Tambahan ya. Tapi Xiao Xiao nyebelin ya pasifnya ngasih movement speed kan. Iya, cepet Jadi larinya. kalau misalnya kena hit nih, susah banget tuh buat ngejar Xiao Xiao biasanya. Coba kita bakal lihat lah ya, apakah Xiao Xiao dari LCS itu akan mengamuk teman-teman. Ini dia untuk game pertama di match antara Bigetron by Vitality Segitu doang. melawan tim Talon. Let's go teman-teman. Dan kita bakal melihat kali ini dari game yang pertama antara tim Bigetron by Vitality lawan tim Talon. Yang dulu mungkin sih bisa kita bilang dari tim Bigetron by Vitality ini udah punya pengalaman di arah KWC. Iya. Dan kita bakal melihat juga dari tim Bigetron yang bakal bermain lebih galak kali ini Sena. Langsung di zoning 3 pemain. Wow, Zaan start dari area mid. Cie. Ini hasil belajar sama sepuh teman-teman. Iya. Tapi biasanya emang dia dari mid juga gak sih kalau pakai Arlie, Iya tapi sih. jarang ke arah kelas lane-nya. Iya. Jarang. Tapi ini kita nggak tahu ya. Rotasi mereka bertiga langsung sharing gold. Sebenarnya ini rotasi yang udah sempat kayak aku coba juga beberapa kali di ranked ya teman-teman ya. Iya, Tapi kita udah pernah coba tapi buat junglernya miskin. Cuman kalau misalkan gini caranya kayaknya enggak juga. Karena Zankyu-nya ngambil mid 2 kali. Dia sekarang ngambil bertiga lagi ke arah jungle. dan waktu itu miskinnya karena kita berdua jalannya. Karena aku cuma ngambil satu wave di arah mid lane. Terus kamu ikutan nge-clear jungle barengan. Nge-clear jungle, iya. Gak level 4 jungle ya. Iya betul. Tapi dengan dia nge-clear 2 kali wave harusnya masih level 4 kali ini. Oke. Nanti itu harus ini sih apa trial and error tau nggak? Betul. Nanti kita bakal cari tahu buat teman-teman juga ya nanti informasinya. Dan sekarang bakal ke atas dari Zaan. Bersama dengan Zankyu kali ini 4 pemain dari Bigetron sudah mulai terlihat juga. Sabdam harusnya udah ngasih informasi. Dan 19 bakal balik ke area mid kali ini karena udah mulai melihat LCS itu bakal ngelakuin rotasi cepat juga di area mid. Langsung teleport bersama dengan Zaan yang tidak akan membiarkan LCS itu nge-push terlalu jauh. Dan ada satu fire big diamankan oleh tim Talon. Namun di arah sungai juga bakal ada kontak dari Zaan, 19 dan juga Sena yang harus mundur. Zaan udah level 4, dari Zankyu pun begitu. Mereka bakal lagi-lagi farming bertiga di area mid lane. Bakal nge-clear barengan juga pastinya nantinya. Dan ini nggak buat Niel nggak akan semiskin itu sih seharusnya ya. Karena mereka rotasinya udah bener-bener kayak bareng-bareng aja gitu. Iya. Ya makanya ini pengalaman dan juga apa ya, knowledge lah ya yang didapatkan sama 3 tim yang mungkin berangkat ke KWC waktu itu. Betul. Karena emang di sini mereka bakal coba untuk memaksimalkan sharing gold profit untuk semuanya. Coba mungkin nanti kita bakal lihat di menit keempat ya untuk sharing goldnya ya. Tuh, barengan lagi. Sekarang bakal ninggalin Zaan di bawah. Karena emang sebenarnya boleh buat nge-sharing Rotasi gold bareng. itu yang pasti bareng
dua ini yang punya item Item roam roam. sama item jungle. Jadinya udah pasti dari arah si Zhang Fei sama si Zhan Q-nya yang muter sama satu yang nggak pegang item. Iya. Oke, dan first blood tiba-tiba dari Talon kali ini menumbangkan Tupes. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk langsung dapetin voice pack ya. Karena bisa kalian tahu juga ini voice packnya gratis teman-teman. Jadi mulai tanggal 21 Agustus kalian bisa login setiap hari dapetin voice packnya gratis untuk melengkapin skin seri manga crossover kalian. Tuh, sedangkan dari Rachox yang coba untuk dihantam oleh Zhan Q masih punya Enlightenment untuk melakukan heal. Bahkan dia juga masih punya healing dew di belakang tower. Dan dari network goldnya nggak terlalu jauh ya. Ternyata sekarang kali ini Talon masih coba untuk megang kendali arah sungai. 21 detik lagi menuju ke arah Tyrant. Bakal langsung dipotong juga di proxy. Minion wave atasnya 19 mencari posisi untuk melakukan outburst. Dia udah siap-siap ke sebelah kiri supaya dia ngeliat vision. Kalau misalkan seandainya ada yang nge-backup buat ngehantam dia sama Zaan di bagian bawah. Jadi outburstnya bisa dimaksimalkan. Tapi kayaknya untuk dari arah zoning Tyrant bakal duluan diambil sama tim Talon. Melihat kali ini di arah sungai udah ada LC situ dan juga Serdam. Taking Liberties dibuka di arah sungai. Ada Two Face yang bakal coba untuk maju dengan King's Blade-nya. Dan Meteor Storm dibuka terlalu cepat. Namun Niel udah low HP. Bahkan dari arah 19 juga bakal diusir mundur. Tyrant-nya sudah up. Tanpa adanya kontes harusnya bisa diambil sama Talon. Iya, tadi kayaknya emang kalau cepetan ya dari Meteor Storm-nya. Tapi masih bisa diamankan Tyrant-nya. Dari sisi Talon sendiri tidak ada kontes yang dilakukan juga sama pemain-pemain dari Bigetron by Vitality kali ini. Overload masih terbuka lebar banget. Cuma sekarang Pei dari seorang Zhan Q bakal fokus untuk nge-clear di area mid. 19 masih punya Madness kali ini. Mencoba untuk menjaga laning di area bawah. Biar nggak bisa terlalu di-push terlalu jauh sama pemain dari Talon. Lucen dapetin space yang cukup free di area bawah. Dan lagi-lagi karena ada Lupin Trap. Jadi ini ngebuat 19 lumayan agak keganggu sih. Sebenarnya untuk nge-trap balik ya Brush yang ada di area bawah. Lalu sedangkan lagi-lagi Honey Sweet Breeze dari LC situ yang coba untuk nge-trap di bagian mid lane. Kenanya karena 19 masih punya Madness dan dia nggak ke-trigger buat pakai Unlimited Outburst-nya. Ada Sena yang bakal ngasih informasi Zaan ada di sana. Ada Luochen di bagian sana juga di mana udah ada 1-2 Outburst dibuka. Dan juga World is my board yang nice. LC itu terjebak. Gak bisa pulang. Max Slaughter Stampede. Luochen mundur. Autumn Storm dibuka. Tremor Smash. Kena Landling. Dan Sena harus diterkam begitu saja. Dan 2 orang hilang. Berhasil dimakan oleh Bigetron by Vitality. Itu harusnya Sena nggak perlu Tremor Smash lagi sih menurutku. Karena udah posisinya LC situnya tumbang. Dan Tremor Smash itu sebenarnya dia masih bisa combo sama Burst Ram ya kalau kalian nggak tahu ya. Karena Tremor Smash itu bisa di combo sama Burst Ram di hentakan pertama atau kedua itu. Jadi kedua. Jadi posisi pas dia kan 3 kali Tremor Smash. Pas Tremor Smash yang kedua itu pas Burst Ram kalian bisa geser posisi kalian. Dan ya tinggal diarahin kalian mau ke Tremor Smash-nya kemana. Dan harusnya Sena tadi bisa balik sih. Cuma sayangnya tadi dia jadi harus mengorbankan lagi dirinya 2 pemain tumbang dari Talon. Sekarang trap sudah mulai dilakukan sama pemain-pemain dari Bigetron. 19 bakal ngumpulin lagi kali ini Madness-nya. Tinggal Living Savior, ngasih shield tambahan juga ke arah Zaan. Dan tadi Zaannya juga udah ngepok Sena duluan sih. Jadi mau gak mau tadi LCC itu gak ada backup. Dan bagus banget Niel juga ngebuka The World is my board-nya. Waduh, 19 keculik bro, membuka map terlalu besar. Kayaknya nggak ada Madness juga. Akhirnya dia harus mati di sana. Dan ada Chokes yang pakai Truth Mantra, udah dipakai ultimate-nya. Dan kali ini dari arah Xiao Xiao bakal coba untuk nge-trap lagi di bagian mid lane. Udah ada 1 buah Sliding Stones yang dibuka. Bakal coba untuk kontak Honey Sweet Breeze, langsung King's Blade maju dibantu dengan Serdam dengan Wind Slash-nya. Dan Sena masih membayang-bayangi dari sebelah kiri. Mencoba untuk melebarkan sayap lebih jauh lagi. Namun dari tim Bigetron by Vitality masih fokus untuk melakukan farming. Ada Chokes yang akan diincar, ditarget oleh Zhan Q. Bakal dipukul mundur, diusir. Zhan Q sama sekali gak takut. Dia akan coba untuk menggigit seorang Chokes. Dan di belakang udah ada Zaan yang akan membantu. Dan Chokes membuang flash untuk melarikan diri. Tapi Chokes sama sekali gak bisa bertahan. Sedangkan di saat yang sama di bagian mid lane udah ada LCC itu, The Angry Man juga harus dijatuhkan begitu saja. Sena gak membantu, Serdam harus mundur. Mungkin masih ada tower, tapi itu dia World is my board. Dunia ini milikku. Dan di belakang udah ada Two Face. Gameplay yang sempurna dari Bigetron by Vitality. Menghabisi pemain-pemain dari tim Talon dan Thor pun akan dimakan oleh mereka. Wah, itu setupnya bagus banget. Setupnya bagus. Backupnya bagus, follow up-nya dapet dari sisi Bigetron by Vitality. Sinkronisasi pemain-pemain Bigetron nih kelihatan sempurna banget sih. Itu kalau nggak ada Two-Face, mungkin posisinya dari Serdam masih bisa selamat. Tapi sayangnya, ngasih space cukup banyak ke arah Luochen di area atas. Jadi 2 tower
inner dan juga outernya tumbang dari sisi Bigetron, tapi gak jadi kerugian karena Talon juga dapetin hal yang sama. Tower di area bawah pecah, di area mid tadi juga pecah. Jadi bener-bener keuntungan maksimal untuk Bigetron by Vitality. Wah, 19 bagus banget sih, dia punya outburst jebar gitu. Iya, ini kan Niall juga orang Ismail bagus ya. Niall juga Iya, punya Niall bagus. dan dia nggak miskin sekarang. Niall sekarang punya 4.500. Jadi kayak rotasi barunya Bigetron by Vitality ini nggak buat Niallnya miskin. Iya. Dan minusnya ini ya, minusnya Xiao Xiao atau Daji ya kalau dimainin di area mid ya. Itu kalau dia trap dan gak langsung combo one hit, ya pasti bakal ditabrak balik. Dan itu mungkin yang kejadian sama LCC tadi di area mid. Aku pengen lihat ini sih goldnya. Telah dikalahkan. Gold ya. Pak produser. Ini bedanya 3.000 sih. Udah 29.000 Enggak, ya. maksudnya gold dari pemain Bigetron. Oh, head to headnya Rata nggak? ya, Rata ratanya. nggak? Tapi rata sih, tadi Niall nggak miskin soalnya 4.500 sama kayak LCC. Oke. Yang paling kaya Zankyu. Zankyu udah pasti paling kaya dari dia punya funneling gold. Dia juga bikinnya kayak item kapak kayak Giant Script. Cuma kalau misalkan Pak produser mau munculin item juga boleh nih karena kita biar make sure juga ya. Dan 19 selalu ngebuka map, masih ada soaring signal kali ini 19 punya madness. Dia nggak bakal Gila. takut, Nggak panik loh dia. nggak panik dia masih lompat leaping Xavier ya. Yang penting udah kebuka map, nah ini dia goldnya. Oh iya. Dan Zankyu 2000. Oh iya, Niall nggak miskin lagi loh. Oke. Tapi ya bisa dibilang sebenarnya agak sedikit ada timpang lah ya, kesenjangan. Cuma nggak terlalu jauh. Tapi atas mereka juga nggak miskin banget yang bener-bener kayak timpang kayak ada beda 2.000 3.000. Kayak dulu kan gitu, Niall Iya. pasti bakal under goldnya jauh dibandingkan kayak mid lane musuh. Mungkin bisa beda 1.000 sampai 2.000 guys buat si Niall itu sendiri. Cuman karena emang tadi rotasi Niall di arah bawah dan 3 pemain tuh rotasi barengan, clear selalu bertiga, Zankyu ikutan. Kayaknya kayak rotasi kayak gini cuma bisa main di kompetitif sih guys. Karena lu harus bagi wave-nya tuh bareng-bareng dan 2 orangnya itu Batu Rom sama item jungle, hunting knife ya. Karena kan lu di 4 menit awal itu ada pengurangan gold yang diterima sama jungle. Ketika lu cuma berdua doang, nggak bakal bikin jungle-nya kaya sih. Jungle-nya bisa miskin nanti. Iya. Makanya kemarin kamu nggak ini ya, Karena nggak berdua doang. Iya, karena berdua. Tapi ya kita bakal lihat kali ini menit yang ke-10 di mana sudah mulai di enhance Overload dan juga Tyron-nya kali ini. Zaan bakal coba untuk membantu ke arah Zankyu. Kali ini Sebram bakal coba untuk melakukan kontes. Ada satu buah One is my board. Dan ditarik ternyata Tyron-nya 19. Menzoning dengan satu bot burst kali ini. Tapi lihat, ada satu bot Hammer Smash yang mengenai ke arah 2 pemain. Cuma sayang nggak ada follow dari pemain Talon. Jokes datang sedikit terlambat. Ada satu buah flash dari seorang Lojin. Tapi lihat 19 begitu kuat. Dengan gebrakan dari seorang 19 kali ini. 4 pemain menyisakan Chokes sendirian aja. Sementara Chokes bakal coba ditahan sama Niall. Gak dikasih pulang. Dan sementara dari Bigetron bakal fokus masuk ke area kristalnya. Dan Dharma di belakang, Chokes gak dikasih pulang, hanya menyisakan jejak si gundul karena kristalnya sudah dihancurkan oleh tim Bigetron by Vitality. 1-0 yang sangat menjanjikan.